Saya duduk di rumah saya, makan di rumah saya. Apa jawaban masuk? Kalau Anda tak marah, saya mau duduk, saya mau makan, mau silaturahmi di rumah Anda. Maka langsung Rasulullah makan, dapat hidangan dari Imam tadi. Setelah makan, Rasulullah ada pertanyaan. Wahai fulan, wahai sahabat, saya tadi salam pertama kenapa gak kamu sambut sampai 3 kali? Maka sahabat tadi mengatakan, memang ya Rasulullah, saya sengaja. Kenapa? Karena salam ini kan doa. Semoga keselamatan denganmu, dengan rahmatnya Allah kepada kalian semua. Ini saya tunggu 3 kali ya Rasulullah. Ini bisa ditiru hadirin. Kalau kita ke rumah ulama, ulama kita dari hati datang, jangan kasih bekal itu kalau salamnya belum 3 kali. Langsung lari nanti ulamanya ya. Nah ini trik-trik begini ditiru oleh sahabat Rasul Muhammad SAW. Maka tadi saya menyontoh sahabat yang kepingin dapat doanya Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah yang saya muliakan para habaib, para kiai. Mudah-mudahan kedatangan beliau semua ini tambah berkah. Dan insya Allah mendapat kujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para asatidah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi ta'zim hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan kedatangan antum semua juga menambah keberkahan di majelis malam hari ini. Dan juga yang saya hormati panitia Khol Kiai Haji Subandi, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang luar biasa. Dan juga para banser, teman-teman banser semuanya, mudah-mudahan tambah cinta dengan ulama dan dicintai ulama. Dan juga yang saya hormati pejabat, pegawai, ya baik camat, lurah, kepolisian, TNI, yang mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati ikhwan, saudara kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan dalam satu majlis yang sama-sama kita yakini majlis ini adalah majlis maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita mudah-mudahan sepulang dari kita bebannya majlis ini mengangkat tubuh kita, tidaklah semuanya dalam keadaan sudah terampuni semuanya dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah dan kita dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin, tadi sudah banyak yang luar biasa disampaikan oleh Habibah Nakib Al-Qadri. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau kita bisa amalkan hari ini, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Inilah ada gunanya pertemuan kita ini, ya. Pertemuan haul Kiai Subandi adalah bentuk cinta kita kepada orang soleh. Saya yakin Anda bukan dari yang dekat saja, pasti ada yang jauh, bukan jauh di Soka saja. Ada yang jauh kan? Ya. Tetapi karena Anda cinta dengan orang soleh, Anda datang. Ini undangannya mereka hadirin, bukan undangan panitia. Ya, kalau bukan orang soleh, kita nggak mungkin datang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah malam, ini banyak sudah ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa. Ada satu ulama mengatakan kalau majelis ini ngantuk, tetap aja dapat curah rahmat. Iya,
Jadi kalau besok ada ceramah lagi bawa bantal, bawa selimut. Iya, yang katanya tadi jam 5, oke jam 5. Iya, Anda tidur semua, kita langsung lari nanti. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi diawali dengan tahlil ya, sudah ya, masya Allah, tahlil, doa, sholawat, ya, ini semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain adalah kita mengharapkan pengampunan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim doa kepada Kiai Subandi, kepada Al-Mahfullah, guru-guru kita, tetapi doa itu juga sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal. Yakinlah bahwa ini pertemuan, ya, pertemuan haul atau zikir, ini adalah pertemuan antara kita dengan orang-orang saleh yang tujuannya tidak lain adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, hubbus sholihin faka'annama ahabba Allah jalla jalaluhu wa adha'atuh. Kamu cinta kepada orang saleh, hakikatnya adalah cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan orang soleh, Pak, bukan cinta sama artis. Kalau cinta sama artis, Pak, sebentar saja, Pak. Mau cantiknya bagaimana, yang kita cintai miliknya orang. Iya, kalau Bapak, iya, paling senang lihat yang bening-bening ini. Penyakitnya laki-laki itu dia bening-bening. Kalau perempuan penyakitnya di mulut namimah, ya, muji orang. Makanya benar pakai masker perempuan itu. Kalau perlu pakai tidur biar kita nggak diomelin istri kita. Dan kalau yang laki-laki ini ditutup pakai masker matanya saja, ya, biar nggak lihat yang bening-bening tadi dia. Benar juga sebetulnya, ya, maskernya ada gunanya juga, masya Allah. Hadirin kaum muslimin, cinta kepada orang soleh ini tentu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berita yang luar biasa bahwa kita ini min alamatus sa'adah. Apa itu alamatus sa'adah? Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Gunun Al-Misri, seorang ulama besar, mengatakan min alamatus sa'adah hubbus sholihin wa dhununa minhum. Yang menjadi tanda-tanda bahwa orang itu cinta kepada orang soleh, pasti nanti matinya mendapat husnul khatimah. Ya, jadi pelajaran bagi kita malam hari ini, kita datang gak sia-sia, Pak. Cinta kita kepada orang soleh ini ada hasilnya, ada natijahnya, ada buahnya yang sama-sama nanti kita akan merasakan nanti di akhirat, bukan sekarang, Pak. Kalau sekarang kan baunya pinginnya instan semua. Iya, pingin cepat, pingin jadi wali banyak orang sekarang. Iya, tidak pernah sholat subuh keringan terus jam 10 bangun jadi wali, repot ini. Banyak sekarang yang nyeleneh ini, ya. Hati-hati ini. Gak begitu orang soleh ini, dia selalu takut kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak melenceng hari ini, tidak macam-macam, tidak yang menganehkan. Kadang-kadang kita lihat aneh, kadang-kadang kita dilarang nih, jangan digunjing. Ulama tadi ada satu orang keramat, wali, jangan diingatkan, gak apa-apa dia gak sholat. Aneh ini. Dia itu Habib gak sholat wali. Dia itu gak wali, dia sholat di Mekah. Rasulullah SAW, Pak, ya, belum pernah, Pak, meskipun di Mekah. Roh ditanya, sholat di mana Rasul? Bersama dengan jamaah di Madinah. Gak pernah ngomong sholat di Mekah. Pada dekat ini. Tapi sekarang aneh-aneh banyak muncul. Akhir zaman begitu, Pak. Jangan aneh-aneh. Ya, keramat itu dekat dengan sulap sama saja. Lebih benar.
Orang-orang dulu, wali-wali dulu dapat keramatan, takut beliau. Bukan mencari keramat. Kalau sekarang kita bicara cari keramat, datang ke kuburan, ya, ziarah kuburan, kepingin jadi mereka. Nggak begitu cepat. Mengusap-usap kuburan, ini keliru. Hati-hati hadirin. Ya masuk kubur makruh. Mengusap-usap kuburan ini makruh. Karena apa? Ini sebagian daripada adab kita. Karena apa? Wali ini gak hidup, Pak. Kalau Anda usap-usap itu sama dengan Anda datang kepada satu ulama, Anda usap-usap mukanya dapat berkah pada dapat berkah. Iya, pulang bisa keluar ya selamat kita. Gak boleh, Pak, makruh. Iya, ini sekarang macam-macam. Senang ziarah kubur, kepinginnya jadi wali. Boleh ziarah kubur, tetapi bagaimana dulu, kita lihat dulu bagaimana perjalanan orang soleh. Kiai Subandi bagaimana, Abuya Ardani, itu yang kita contoh. Jangan muluk-muluk dulu. Ya, kita ini sama dunia saja bingung, Pak. Kalau wali nggak pernah bingung, Pak. Mau banyak harta, mau sedikit harta, nggak pernah bingung. Apalagi sama anak istri. Kita aja yang gagah ini, mohon maaf, sama istri kadang-kadang takut, Pak. Teruskan saja. Makanya dia bilang Polda. Saya pikir dulu saya ini nggak ngerti kalau itu singkatan Polda. Saya kira apa Polda ini kepalanya polisi. Ternyata polisi dapur. Ada ibu-ibu kan? Gak apa-apa. Nanti ibu-ibu saya kasih jalan supaya seperti orang-orang solihah jadi wali-wali ini tidak bisa. Di Hadramaut itu ada wali yang perempuan, Pak. Apa? Kok bisa diangkat jadi wali? Kerjaannya apa? Ibadahnya apa? Amalnya apa? Sholawatnya 1 hari 10.000, Pak. Namanya Syekhona Sultana Al-Yamani Az-Zubaidi. Mudah-mudahan kita bisa berziarah. Jadi wali ini, Syekhona Sultana ini mengalahkan wali-wali laki-laki. Waktu itu banyak wali, bukan tidak ada wali. Kalau sekarang repot cari wali ya. Wali murid banyak, iya, wali kelas, wali hakim, banyak wali hakim. Mengalahkan karena berkat sholawatnya ini dia dapat hatif. Tahu hatif, Pak? Hatif itu kalau diartikan bahasa Arab sekarang hakim. Hatif, suara, ada suara lupa tiada. Nah itu hatif. Maka kalau dulu seorang wali, seorang atau hamba yang Allah mendapatkan hatif atau suara yang tidak ada rupanya, maka mereka akan diangkat derajatnya menjadi wali min auliyaillah. Makanya kalau sekarang wali ini bukan bingung, Pak. Ini hatif semua hebat nih. Nah, ini bukan lihat bagaimana suaranya saja, kelihatan mukanya bisa. Jadi bisa mengalahkan wali. Ya. Dulu hatif itu nggak HP, apalagi HP, Pak. Nggak ada dulu, Pak. Surat aja nggak ada surat dulu, Pak. Jadi dulu Syekh Sultana ini mendapat kemuliaan bisa mendatangkan Rasul dengan keadaan yang bodoh. Yang bodoh ini dengan keadaan sadar, bukan tidur. Kalau kita kan mimpi saja Rasulullah, tidak pernah mimpi Rasulullah nggak? Setelah ini belum pernah mimpi. Mimpi apa, Pak? Pemain bola. Masya Allah. Kalau di Yaman itu, Pak, anak kalau sudah berkumis di Hadramaut itu, kalau belum pernah bermimpi Rasulullah, bingung, Pak. Anak siapa ini? Ya iya, ini salah pendidikan. Di sana begitu. Dan kalau mimpi Rasul sudah biasa, bukan wali benar. Ya benar orang soleh tidak ya. Tapi kalau yang bodoh, ini wali, Pak. Jadi kalau Syekh Sultana ini ada tamu tanya, wahai Syekhona Sultana, saya ada masalah begini, ada masalah begini, dia masuk kamar ketemu dengan Rasulullah SAW. Keluar dapat lagi. Dapat dipecahkan masalah tadi. Kalau kita kan nggak ada sekarang ini, Pak. Iya.
yang nyupai ya banyak, tebak-tebakan banyak sekarang. Memang kita tebak-tebakan kita sekarang. Iya, kalau dulu tidak, maka ini orang-orang soleh ini luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan berkatnya orang soleh, ya Subandi, Abu Adani, Abu Uji Kudusi, semuanya mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita kumpul dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal hadirin. Khol ini, peringatan khol ini bukan baru. Anda kira baru apa? Tidak. Zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Abbad Baihaqi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti kubur syuhada inda rasul haul." Disebutkan rasul haul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berziarah kuburan orang-orang syuhada, orang yang mati syahid, mati dari perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Datang lagi. Kapan? Indah Rasulullah. Setiap setahun sekali. Ini sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi bukan hal yang baru, jangan kaget Pak. Bukan akidah yang baru, tidak. Aliran baru, apalagi begitu, tidak. Ini sudah dilakukan oleh Rasul SAW. Wakana Abu Bakar, Umar, wa Utsman yaf'aluna dzalik. Mereka juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai di kuburan, di makam orang tadi, di makam sahabat yang meninggal, Nabi langsung mengatakan, "Assalamualaikum bima sabartum fa imal ubbadar." Ini Rasulullah setelah berziarah mengatakan, keselamatan bagi kamu dengan kesabaran kamu, wahai sahabat, wahai syuhada. Anda mendapat tempat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khol ini, saya katakan ini bukan hal yang baru. Sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat beliau, langsung tabi'in semuanya, salafun saleh, sampai kepada guru-guru kita sekarang ini. Jadi beruntung Pak, malam hari ini kita cinta dengan orang soleh, terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang apa sih faedahnya Pak? Kan pasti kita ini datang musibah ini ada faedah, ya kan? Keuntungan. Kalau istilah itu hitungan dunia, kalau Anda kerja nggak mungkin ya kami dapat keuntungan, ya kan? Ini 20.000 keping hasil 30.000, itu manusiawi. Keuntungan kita hadir di majelis ini, satu, kita tadi sudah disampaikan oleh Habib tadi, kita ini semua termasuk orang-orang yang dikebun surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau menjampai sekumpulan orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, farta'u, maka masuklah. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kamu memandang ada pemandangan di dunia ini, kebonan dari kebonan surga, farta'u, maka sahabat heran, apakah ada di surga, di dunia ini kebonan surga? Wa ma mahyadilkan ya Rasulullah. Apa itu kebonan surga ya Rasulullah? Majelis dzikir au majelis takbir. Kita dapat dua malam hari ini. Sudah berzikir, sudah mendengarkan ceramah para dai-dai. Ini luar biasa. Berarti kita sudah mencoba kebonan surga. Sebelum itu kan kita nanti akan mati dimasukkan surga. Mau surga enggak? Benar? Kami surga. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Surga luar biasa. Gak seperti sekarang Pak, ya, ada ngantuk, ada capek. Di surga nggak ada Pak.
ngantuk, capek, terus hati kita ini gembira terus. Kalau sekarang gelisah ini, iya, ada yang gelisah nggak? Ada yang sumpah nggak? Hebat itu, semuanya senang semua, dari gembira semua, alhamdulillah ya. Di surga nggak ada Pak, sumpah, pusing, ya. Apalagi penyakit, karena surga nggak ada rumah sakit Pak. Iya. Sekarang macam-macam penyakit, corona, apalagi itu Omikron, nanti apalagi nggak karuan sudah. Ini dunia. Iya, pusing, pilek, demam, mencret ya, macam-macam ini. Ini penyakit dunia. Kenapa mencret? Tadi malam makan terlalu banyak, wah. Kalau di surga Pak, semakin Anda makan banyak, semakin sehat Pak. Keringat Anda keluar kasur. Karena apa? Di surga gak ada isi umum. Gak ada buang air Pak, air kencing, mohon maaf, buang air besar gak ada Pak. Ini surga. Dan kita, laki-laki ini, menurut riwayat, akan diberikan bidadari 33 bidadari. Ada yang mengatakan 70 bidadari. Jangan dibayangkan di dunia Pak. Gimana Pak? 33. Satu istri aja pinggang sudah sakit ya. Gak ada pakai obat segala ya. Nah, Masya Allah. Nanti gak ada begitu Pak. 33 bidadari. Anda tahu bidadari Pak? Tahu? Tahu dari mana? Pernah mati ya? Kok tidak tahu? Bidadari itu kata Imam Syafi'i, "Lau tafalat fil bahri wal bahru malih la asbaha min riqi abada." Kalau bidadari itu diturunkan, kata Imam Syafi'i, turun ke bumi Pak. Lalu bidadari itu meludah ke laut, air laut yang asin tawar Pak. Jadi muka kita yang burung-burung ini bidadari Pak, langsung berseri-seri Pak. Iya, istri Anda yang sudah make up tiap hari, pakai lipstick segala, kalau disembur sama apa, ludahnya bidadari, cahaya. Ini bidadari. Ini 33 bidadari. Iya, makanan luar biasa. Kalau kita sekarang bayangkan dunia makan, nggak bisa dibayangkan dunia apa surganya Pak. Ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan seperti itu akan diberikan orang yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang soleh. Karena apa? Orang soleh itu jadi wasilah kita Pak. Jadi wasilah kita. Kita ini nggak mungkin masuk surga Pak kalau nggak melalui mereka. Anda kenal dari mana Nabi Muhammad? Nanti saya masuk surga, insya Allah ketemu Nabi. Sama ulama nggak kenal. Hah? Sama Habib nggak kenal, malah takut kita sama Habib. Udah mau ketemu gimana sama Rasul? Ini Habib, ini kan cucunya Rasul. Anda jauh nih. Bagaimana ketemu Rasul? Iya. Orang-orang yang nanti ini, orang-orang soleh ini akan menjadikan wasilah kita. Kenapa? Di Quran jelas Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu alaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ini orang yang beriman yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran Pak. Kalau orang sekarang nggak percaya wasilah, suruh baca Quran lagi. Iya, jadi nggak bisa Pak kita langsung melangkah ke akhirat. Iya, mana Nabi Muhammad? Nggak bakal ketemu siapa Anda. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, turunan orang besar bukan. Ya, kita ini doif, fakir, banyak lupanya, ya, banyak dosanya. Omongan kita tiap hari ini nggak ada yang benar. Manusia itu begitu. Kalau Rasulullah setiap hari benar Pak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah salah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dididik langsung oleh Allah SWT. Kalau didikan manusia Pak, mau siapa saja tetap ada kurangnya. Kadang kayak saya begini kan didikan manusia. Kadang pagi iman sama Allah,
siangnya agak gila. Ketika manusia, sorenya lupa. Ya, karena dengan manusia, kalau Rasul SAW terjaga. Karena apa? Didikan Rasul Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita malam ini juga berwasilah kepada orang soleh, kepada Kiai Subandi, kepada almarhum Al-Mahfullah Abuya Argan, dan kita berwasilah kepada Abu dan seterusnya sampai kepada guru-guru mereka. Insya Allah kita akan menuju berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan kita masuk surga bersama mereka. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, ya bukan seperti ini Pak. Jangan santai-santai Pak. Ini peringatan haul sekaligus adalah mengingat bahwa kita juga akan meninggal. Jadi jangan dianggap ini peringatan haul ini iktibar, ya nasihat. Kata Imam Ghazali, cobalah kematian ini menjadi nasihat kalian. Orang itu kalau diingatkan orang mati Pak, kalau nggak takut, ya berarti hatinya sudah keras, jauh dari Allah. Alhamdulillah. Kalau diingatkan kematian tidak tobat, masih maksiat, bahaya. Kita nggak tahu umur kita Pak. Jangan dianggap yang sehat ini tidak bisa mati. Jangan yang muda ini menganggap nanti saya tua, masih muda, masih sehat, tapi ya belum tentu. Yang cantik, ya masih muda, tetap mati Pak. Ya. Dan apa persiapan kita? Jangan-jangan, mohon maaf, ini orang kubur ini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Keadaan makhluk yang diciptakan ini udah tahu Pak. Nanti kita akan menyesal kalau sudah masuk di dalam liang kubur. Kenapa? Karena kita tinggalkan waktu kita percuma. Kita banyak waktu kita untuk nonton TV, nonton bola. Kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Kita buang-buang waktu selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kalau mereka orang-orang mati dihidupkan sekarang, seandainya bisa, kira-kira apa ini Pak? Misalkan ini ada orang mati bisa hidup lagi, apa? Mungkin kepingin bangun rumah karena belum, waktu hidupnya belum pernah bangun rumah, atau mau beli tanah, atau mau menumpuk harta. Misalkan Allah bangkitkan lagi, Allah berikan kesempatan hidup, apa ingin kawin lagi? Yang kemarin katanya belum bisa kawin lagi, mungkin ketinggal lagi. Mereka pasti akan beribadah full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Rabbil ji'uni la'alli amala shalihin fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah menggambarkan Pak orang yang kuburan ini, ya Allah berilah kalau bisa kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Amal soleh, beramal soleh di mata waktu yang saya tinggalkan kemarin waktu saya sehat, tidak ke masjid, kaki saya masih sehat, tidak datang ke majelis. Mereka akan menyesal. Allah sudah tahu. Apa kata Allah? Allah. Tidak, sekali-kali tidak. Itu alasan kalian saja. Wa min warahmatullahi di depan kamu adalah barzakh. La yaumi yub'atsun, akan dibangkitkan nanti kelak sampai hari pembalasan. Mudah-mudahan hadirin kita selamat semua. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Ya, dekat dengan orang soleh, ilmunya kita manfaatkan, kita minta ilmunya, kita minta keberkahannya agar kita selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, kita didik anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka jauh dari maksiat, jauh dari narkoba, jauh dari pergaulan-pergaulan yang gak karu-karuan. Ini bahaya anak-anak sekarang Pak. Ya, Anda jaga anak-anak sekalian. Jangan Anda mau masuk surga sendiri. Kadang-kadang seorang bapak atau seorang haji rutin, hebat, ibadah di masjid, ya, ibadah di masjid, sholat 5 waktu di masjid, tetapi ketika maghrib anaknya nggak sholat di masjid juga, kita haram Pak.
bagaimana bisa menyelamatkan kita nanti? Anak kita di waktu maghrib, waktunya ibadah, keluar anak kita meninggalkan sholat maghrib. Lalu bagaimana? Apakah mereka akan jadi anak soleh? Kalau tidak kita didik mulai sekarang, Pak, kita ini bukan siapa-siapa. Nabi-nabi dulu selalu mengingatkan kepada anaknya. Nabi Yakub menanyakan kepadanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kumpul Pak, anaknya kumpul. "Wahai anak-anakku, apa yang kamu ibadahi? Apa yang kamu sembah setelah aku mati?" Ini pelajaran bagi kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan Anda pasrahkan pendidikan di luar. Anda didik anak Anda, karena pendidikan pertama dari orang tua. Kalau dulu saya dengar banyak satu ulama, satu kiai, satu ulama hebatnya itu karena hafal Quran, karena ibunya hafal Quran. Pinter ngaji karena bapaknya ulama, orang soleh. Tapi kalau sekarang tidak. Anak-anak kita itu kadang-kadang belajar di luar. Orang tua tidak pernah mempelajari apapun. Kita pasrah, mentang-mentang kita punya duit, mampu menyekolahkan anak kita, tetapi kita tidak pernah mengatakan, "Mata bodoh nanti bagiku, apa yang kamu ibadahi setelah aku mati?" Jangan-jangan, naudzubillah, kalau kita mati Pak, anak kita tidak menggubris kita, tidak mengenal kita, apalagi mendoakan kita. Maka mereka mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Maka anak-anak Nabi Yakub mengatakan, menjawab, "Wahai ayahku, aku menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, itu yang kami sembah." Maka sepulang dari majelis ini, tanyakan kepada anaknya, "Mata tadi berani bagiku, apa yang kamu akidahi setelah saya mati?" Karena zaman ini Pak bukan semakin baik Pak. Iya, zaman ini bukan semakin baik, semakin bobrok. Maksiat itu gampang Pak. Kalau dulu kita kan cari perempuan susah Pak. Iya, harus kemana, keluar kota dulu sebelum. Sekarang gampang. Cari perempuan gampang Pak. Cari maksiat gampang. Keluar sebentar kelihatan Pak perempuan pakai kerudung. Iya, di depan rumah kita ada TV, kita nonton Mas. Gampang sekali maksiat ini Pak. Kalau dulu susah Pak. Iya, ini pelajaran bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena penting ini Pak. Karena kita pasti meninggal. Bahaya Pak. Israel ini bukan teman kita. Ya kan? Nabi Allah Idris itu berteman dengan Israel Pak. Nabi Allah Idris, Nabi tidak jalan-jalan ke surga. Iya, tidak jalan ke neraka, nggak mau, balik lagi ke surga. Kata Nabi Idris, luar biasa surga, nikmat. Kata Israel, ya sudah, ini nanti kalau engkau meninggal wahai Idris, masuk di sini. Akhirnya Nabi Idris keluar, balik lagi ke bumi. Tapi Nabi Idris pinter Pak, supaya masuk surga lagi, sandalnya ditinggal di surga. Yang ngomong sama Israel, "Wahai Israel, sandal saya ketinggalan di surga. Waduh, nanti aja kamu ambil nanti aja." Nabi Idris itu bersahabat dengan Israel Pak, bersahabat. Tapi ketika mati, meninggal, sakaratul maut, ditarik, dicabut rohnya. Ditanya, "Wahai Idris, bagaimana rasanya ketika kamu dicabut oleh temanmu? Israel ini bagaimana rasanya?" Kata dia, "Sungguh sakitnya seperti pohon dikuliti." Ini teman Pak. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika meninggal juga mengalami sakit. Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah Pak, masih rasa sakit hari ini. Apalagi kita, siapa kita ini Pak? Bukan siapa-siapa kita. Kok berani ngademin kita? Israel kok berani gitu? Padahal kita ini dapat incaran Pak. Tiap hari diincar ini. Satu persatu kita ini di belakang kita Israel Pak.
Kita ini bakal mati, bukan bakal kaya. Hah? Bukan jadi calon pejabat, gak mungkin. Gak ada wajah pejabat sini. Jauh. Calon mati. Hadirin, maka apa persiapan kita? Apa yang kita didik? Terutama istri kita hadirin, perempuan hadirin. Apakah mereka istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita menyontoh istri-istrinya Rasul? Sayyidina Khadijah Kubra, Sayyidina Aisyah Ridho, Sayyidina Fatimah Zahra. Karena mereka ini ummahatul mukminin, ibu kita nanti. Apakah mereka menyontoh? Paling tidak apa yang dilakukan apa yang dihindari kita mengikuti. Anda tahu Sayyidina Khadijah Kubra ini wanita istri Nabi yang paling cerdas. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama, ketakutan Nabi Muhammad ini. Ya, pulang itu Nabi Muhammad gemeter badannya, panas dingin. Karena apa? Karena diikuti oleh malaikat Jibril. Mari, Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Maka masuk Pak. Ini saya dah di Jatuh Kubro ya. Ceritakan nih. Akan dicontoh sama istri kita ini. Itu Nabi Muhammad datang dengan menggigil Pak. Dasiruni ya Khadijah. Selimuti aku ya Khadijah. Karena ada ayat itu, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka. Wahai orang yang berselimut. Ketika itu Rasulullah tidak diselimuti. Dasiruni ya Khadijah. Kenapa wahai suamiku? Namanya istri Pak. Datang suami ketakutan, panas dingin. Kalau istri kita anggap istri kita, misalnya kita keluar, datang menggigil Pak. Kenapa ya? Kenapa Pak? Kesambet di mana? Kan itu. Jangan-jangan kita salah jalan ya tadi ya. Kesambet di mana kan? Tapi Khadijah beda Pak, cerdas Pak. Maka Sayyidina Khadijah meletakkan Nabi Muhammad di sebelah kanannya. Ya Muhammad, wahai suamiku, apakah masih kelihatan? Masih kelihatan ya Khadijah. Orang tadi masih kelihatan. Maka Sayyidina Khadijah berpindah di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Apakah masih kelihatan ya Khadijah? Masih kelihatan wahai Khadijah. Takut. Maka Sayyidina Khadijah mengambil inisiatif Pak. Di bangku Rasulullah SAW. Ini sedih Khadijah Pak, bukan Sumiati. Kalau Sumiati beda Pak. Lihat dia balik dan saja ya. Ini Khadijah Kubra Pak. Di bangkuannya Khadijah, maka Khadijah ya Muhammad, masih kelihatan orang tadi? Masih ya Khadijah. Maka Sayyidina Khadijah Kubra membuka kerudungnya. Ketika dibuka kerudungnya, maka malaikat Jibril langsung lari. Apakah kelihatan ya Muhammad? Sudah lari wahai Khadijah. Maka ditutup lagi Pak kerudungnya tadi. Datang lagi malaikat Jibril. Masih ya Khadijah, kelihatan lagi saya ya Khadijah. Maka dibuka lagi. Maka kata Khadijah, ya Muhammad, Anda dalam kebenaran. Sungguh yang datang ini yang akan mengangkat derajatmu. Dia adalah malaikat, bukan orang-orang sesat, apalagi setan yang datang. Pertanyaannya, kok bisa Khadijah tahu ini malaikat Pak? Padahal yang kelihatan Nabi. Kenapa? Karena mudah saja, itu pelajaran. Pelajaran bagi kaum wanita. Kalau sudah buka aurat, buka kerudungnya, bukan malaikat yang datang Pak, setan yang datang. Kedua, bagaimana Sayyidina Aisyah Ridho ketika masih hidupnya Nabi Muhammad,
Ketika meninggal, dikubur di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika di kamar, Sayyidah Aisyah membuka kerudungnya. Gak apa-apa. Lalu meninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah daripada Aisyah itu, sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk ke kamar, Sayyidina Aisyah dibuka kerudungnya. Tapi ketika Sayyidina Umar dikubur di samping Sayyidina Abu Bakar, dikubur di samping Nabi Muhammad, Sayyidina Aisyah meskipun di dalam kamar, Pak, pakaiannya tertutup seperti mau pergi, Pak. Gak pernah buka kerudung, meskipun ini kuburan. Kalau kita kan gak apa-apa, Pak. Istri kita misalkan di kuburan, bukan mungkin gak apa-apa. Mau coba kerudung kan, mau angkot telanjang kan gak apa-apa ya. Kuburan. Tapi ini Sayyidina Aisyah itu. Karena dianggap Sayyidina Umar ini siapa? Ini orang lain, bukan mahram saya, meskipun sudah meninggal. Kalau perempuan sekarang kita dianggap meninggal semua, Pak. Buka kudung seenaknya, kalau kita dianggap kita ini setan jalan begini ya. Gak ada takutnya. Kalau Sayyidah Aisyah begitu, Pak. Pelajaran apa? Karena malaikat gak masuk, Pak. Kalau wanita sudah buka kerudung, ini gak bakal masuk. Ini pelajaran. Dari mana mereka tahu? Biasa, Pak. Nabi Ibrahim, saya teruskan biar tahu ini pelajaran bagaimana mereka cerdas tahu kalau ini setan atau Jibril atau malaikat. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Namrud hendak membakar, ya kan ada cerita di Quran itu, karena membangkang tidak mau melepas keimanan Nabi Ibrahim, maka diancam oleh Namrud akan dibakar, maka disusun kain bakar tinggi seperti rendah ini, Pak. Wah, luar biasa. Sudah dikumpulkan, dibakar kainnya tadi. Waduh, apinya luar biasa. Dari radius itu 500 meter sudah panas. Maka yang bakar kain tadi bingung juga. Ini gimana caranya ngelempar Nabi Ibrahim ini? Kalau kita lempar Nabi Ibrahim, jaraknya kejauhan. Gak mungkin sampai di atasnya kayu kebakar tadi. Kalau saya maju, maka yang membakar Nabi Ibrahim terbakar juga. Maka setan datang, Pak. Kalau urusan jahat itu setan yang datang, Pak. Sampai kalau rencana jahat dikasih kemudahan sama setan, dikasih ide, dikasih jalan keluar. Kalau ada berbuat jahat, maka dipandang oleh setan. Wah, akhirnya kata setan, wahai Namrud, bikin ketepel. Ya, bikin ketepel yang gede, yang cukup untuk Ibrahim terlempar ke atas. Maka dipakai, Pak, dibikin, ya, dibikin, lalu cukup dicoba. Kan senjata itu kan harus dicoba, Pak, ya, nggak langsung ditembak begitu, uji coba. Dikasih batu yang seperti besarnya Nabi Ibrahim. Maka ditarik, waktu itu mungkin nggak tahu, Pak. Nariknya pakai benda pakai apa nggak tahu, pokoknya jadi pakai ketepel lagi ya. Jangan tanya bagaimana bahannya, repot nanti. Iya, akhirnya ditarik batu tadi, dilempar, dilepas, sampai. Wah, senang semua. Wah, berarti kita pakai seperti batu ini untuk melempar Nabi Ibrahim ke atas api. Maka langsung Nabi Ibrahim dipegang, dilempar, Pak. Karetnya tadi nggak mau gerak, Pak. Kaku, Pak, karetnya. Bingung ini yang dulu. Tapi bisa, sekarang nggak bisa. Maka dicoba lagi batu. Kalau batu bisa narik, Pak. Karetnya tadi bisa melar. Maka setan tadi mandang, wahai Namrud, nggak bakal bisa. Yang megangin karet ini malah malaikat. Terus gimana? Gampang. Datangkan perempuan saja. Pada dia. Perempuan yang pakai kerudung, yang kayak apa? Ini towo apa itu ya? Jadi gombel itu datangin semua. Iya. Maka didatangin perempuan. Kata Namrud gampang. Sebelahnya ada tempat pelacuran muda. Sebelah saya ini perempuan-perempuan akal semua muda kalau kumpul perempuan gitu ya. Akhirnya benar.
Didatangkan perempuan satu ditaruh sana kan. Maka Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ada perempuan, malaikatnya lari Pak. Karena apa? Karena melihat wanita terbuka auratnya. Maka Nabi Ibrahim terlempar ke api Pak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan Pak. Itu rencana manusia, makar manusia. Makarnya Allah beda. Maka langsung keluar ayatnya begitu. Gulyana rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Gulyana rukuni bardan, wahai api dingin kan. Dalam ahli tafsir Pak, kalau ayatnya sampai gulyana rukuni bardan dingin api, maka niscaya Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kedinginan. Beku Nabi Ibrahim, tapi wassalaman, dan selamatkan Nabi Ibrahim ala Ibrahim. Ini khusus ayat untuk Nabi Ibrahim Pak. Nanti dipakai Anda kebakar Anda pasti. Kenapa? Benar kan ahli tafsir. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Kalau bukan Nabi Ibrahim dan wassalaman ala Ibrahim, ini api dunia sampai sekarang dingin Pak. Yang masa ini gak ada api Pak, repot dingin terus. Apalagi merokok awet rokoknya Pak. Gak panas-panas, gak kebakar-bakar. Karena bardan wassalaman. Berhubung ala Ibrahim, maka ayat ini khusus untuk Nabi Allah Ibrahim. Saya pernah datang orang begini supaya saya nggak kebakar baca ini bisa, ini bukan untuk ente, untuk Nabi Allah Ibrahim. Bukan miliknya begini, ngapain kita kebakar segala. Maka hadirin, ini pelajaran Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah sudah mengetahui pelajaran dari kakek moyangnya, bahwa kalau buka aurat, kalau putri kita, istri kita, kalau buka aurat pasti yang datang setan. Karena kita terkenal ini, yang nggak pernah kerudungan itu dua, Mak Lampir sama Sundel Bolong. Ada ceritanya Mak Lampir kayak kerudung. Iya, rambutnya begitu aja, dilepas begitu aja. Jadi kalau kita tidak didik istri kita, maka yang datang setan Pak, nauzubillah. Pelajaran bagi kita malam hari ini, tutup aurat istri itu Pak. Ya, kalau sudah tutup, padahal kaum wanita ini gampang Pak masuk surga Pak. Saya sering ngomong, orang wanita ini beda sama laki-laki Pak. Kalau laki-laki masih macam-macam, sudah ibadah, tanggung jawab, kerja, bayar listrik, ngasih makan, macam-macam. Kita ini umur Pak. Tapi kalau wanita enggak, 4 saja, 4 langkah masuk surga. 4 langkah. 1, as-sholat fi waqtiha, 1 langkah. Sholat pada waktunya. 2, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. 3, taat saja, taat kepada suami. 4, menutup aurat. Masuk surga fi ayyi babin. Pintu masuk surga terbebas bagi wanita, mau masuk pintu belakang, pintu dapur, pintu samping, bebas. Ini wanita Pak. Tapi kalau kita masih ribet, ya, makanya kalau wanita ini masih dikasih kemuliaan Allah, ini mesti bersyukur Pak. Mestinya mengizinkan kita untuk kawin lagi ini ya. Harus ridho Pak. Iya Bu, harus ridho. Waktu asam taat kepada suami, apalagi ridho suaminya kawin lagi. Gak pakai 4 langkah Pak, langsung lompat. Langsung ngobrol-ngobrol gitu boleh enggak? Aneh sekarang wanita ini, gak usah dari ibadah yang lain aja. Loh ini ibadah masuk surga ini. Kok dari ibadah yang lain? Ibadah yang lain belum tentu diterima oleh Allah. Kalau Anda taat kepada suami, ya, yang suaminya berpasti ke kita ini laki-laki Pak, gak usah bohong Pak. Ya, 1 masih kurang Pak. Loh jujur saja, jujur. Ini kita bisa terima malaikat Pak. Orang soleh kita datang ini, munkar nakir. Rokim hati, nyatet kita Pak. Hati kita pasti ada wanita gak bening pasti. Nah, kira-kira bisa dikawin ya? Nah, ini penyakit sudah Pak. Bukan penyakit, ini sudah kodratnya laki-laki senang dengan wanita. Normal. Asal jadi mukhrin kita Pak.
Kadang-kadang wanita ini melarang, nggak boleh kawin lagi. Boleh kenal dengan perempuan, nggak apa-apa deh. Wah, tanpa masuk neraka lagi kita, Pak. Ini setan yang nyata, ini istri kita. Kalau saya jadi setan, ya istri kita jadi setan. Jangan. Ya, mudah-mudahan istri kita semuanya jadi taat kepada Allah, taat kepada kita, sehingga kita bisa masuk bersama dengan istri kita, dengan anak kita ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin masih terus. Iya, seperti itu. Jadi kalau bicara terakhir nggak enak ini. Mestinya yang pertama enak kan nggak enak sama yang kedua. Ini cepat ya. Kalau yang terakhir repot bebas waktu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita supaya kita sukses, keluarga kita sukses semuanya, boleh kita ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Allah nggak pernah maksa, Pak. Ibadah itu nggak pernah maksa, apalagi pakai nafsu. Iya, sholat pakai nafsu nggak diterima sholat kita, Pak. Ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ajarkan kepada anak kita, tuntun mereka ke majlis soleh, tuntun ke majlis-majlis yang bagus, kenalkan dengan ulama. Ini penting, Pak. Kalau ada waktu, ya, kalau ada waktu, jangan Anda ajak ke mall saja, jangan Anda ajak ke mana, ke kebun binatang, jangan, nggak ada perlunya, Pak. Boleh, tapi kunjungi para habaib, para alim ulama, para abuya, para kiai. Kenapa? Karena ini jadi tarbiyah, pelajaran bagi mereka. Untuk apa? Untuk lebih tahu dekat dengan Allah dengan cara begini. Kalau kita terus ajak anak kita pas liburan, kita ajak ke kebun binatang, yang dilihat apa, Pak? Binatang, Pak. Tidak ada manfaatnya. Nanti kelihatan buaya. Apa manfaatnya, Pak? Paling ibunya ngomong, ini buaya kayak bapakmu ini. Tidak ada manfaatnya. Nanti kelihatan monyet. Nah, ini monyet ya. Lebih ganteng mana bapakmu sama dia? Jadi gitu kan. Tidak ada manfaatnya. Boleh kita, Pak. Tapi kenakan dulu. Orang-orang soleh, datangi mereka, silaturahmi kepada yang meninggal, apalagi yang masih hidup. Kemarin saya kemarin sebelum pulang ke Pasuruan, saya ziarah, Pak. Ziarahnya bukan ziarah kubur ke wali-wali yang meninggal, karena kita sering jamaah itu kepingin, kira-kira ada nggak wali yang masih hidup? Loh, kalau nggak ada wali, bubar dunia ini, Pak. Ini Pak punya bumi. Saya bilang masih ada banyak. Cuma waktu itu karena keterbatasan waktu, saya ajak mereka bertemu dengan 3 orang wali. Saya anggap wali dan mereka kebanyakan para ulama sekarang mengatakan 3 orang ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah ada waktu kita dapat berziarah kepada orang-orang alim. Pertama, saya ke satu kiai yang luar biasa. Saya sebut ada namanya Kiai Taiful Mawardi ke Purworejo. Apa keistimewaannya, Pak? Kiai Taiful Mawardi ini, Pak, setiap saat bermimpi dengan Nabi Muhammad. Bahkan dia muridnya Sayyid Ali bin Muhammad Al-Walid. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dia muridnya paling tersayang. Gurunya pun kalau ada masalah kirim salam sama Kiai Taiful. Kiai Taiful, saya kirim salam kepada Rasulullah. Ini Kiai Taiful Mawardi usianya sekitar 72 atau 78. Sampai di sana saya, Pak, waktu itu malam katanya beliau di luar kota ada acara dakwah. Akhirnya kita tunda sampai besok pagi. Saya tanyakan kepada muridnya beliau, Habib, mungkin besok jam 4 Habib bisa ketemu. Ya, sudah. Sampai saya di tempatnya, ternyata Kiai Taiful juga belum datang. Karena waktu itu dari Nganjuk dia mau langsung ke pagi, jauh sekali. Kata muridnya tadi pagi datang Habib, habis sholat subuh tadi 5 menit langsung balik lagi Habib. Waduh, hebat benar tuh. Akhirnya alhamdulillah dapat kabar bahwa beliau balik ke pesantrennya. Saya pikir, Pak, sudah dekat Semarang ke Purworejo, paling 1,5 jam berapa? Jogja ini Jogja ya, Jogja Purworejo 1 jam 1,5 jam. Oh iya, kira-kira jam sekian datang ya, saya tanya begitu.
Kata santrinya, mohon maaf Habib, tadi Abah Yai ngomong belum sholat. Oh iya, saya pikir sholatnya paling lama seperempat jam. Oh nanti paling sekitar jam ini datang ya. Mohon maaf Habib, wujudnya Abah Yai itu 1 jam Habib. Hah? Wujudnya 1 jam, apalagi sholatnya. Bener Habib, jam 4 jam 7 baru datang Habib. Tapi luar biasa, kedatangan kita disambut, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari beliau. Yang kedua, dan waktu itu katanya dia, waktu kami datang waktu malam Jumat, diceritakan bahwa beliau nanti kalau bisa datang lagi Habib ke sini. Kapan? Dalam minggu ada 40 hari istrinya. Loh, istrinya meninggal? Iya. Istrinya berapa sih Abah ya ini? 4 hari. Nah ini luar biasa ini. Ya, orang wali itu istrinya 4 Pak. Terus gimana? Yang mana yang meninggal? Yang tua Habib. Iya. Jadi sekarang tinggal 3 ya. Enggak Habib 4 lagi. Kapan kawinnya? Alhamdulillah ya. Abah Yai setelah 3 hari meninggalnya istri, 4 harinya langsung nikah lagi Habib. Wah hebat. Cukup bukannya 3 hari saja Habib kawin lagi Abah Yai. Wah hebat ya. Ini kalau bukan wali nggak bisa Pak. Makanya Allah kasih kehidupan yang luar biasa kepada mereka. Yang terakhir ada satu kiai yang di daerah Jawa Timur luar biasa Pak, usianya 92 tahun. Masya Allah, dia itu kalau ke Mekah Pak, tinggal ada yang nawarin dia, udah sampai di Masjidil Haram. Kalau beliau dikatakan saya Habib, dia bicara dengan hal waktu itu. Mohon maaf, saya datang waktu itu sudah ditolak. Tamu seminggu tidak diterima. Tidak menerima tamu seminggu. Dan ditulis di situ protokol kesehatan. Saya sama jamaah ya ada bawa masker Pak. Jangan protokol, masker aja nggak pakai. Tapi subhanallah, kami diterima Pak. Padahal kiai tadi ini seminggu mau presiden, mau datang, mau nggak diterima. Alhamdulillah kami diterima waktu itu. Ngobrol dengan hal beliau. Ini kita harus husnudon sama orang-orang saleh, orang-orang kekasihnya Allah. Beliau mengatakan saya Habib sudah 55 tahun, 55 kali umroh dan haji. Kalau saya tawaf, kalau saya nggak kuat, saya digendong Nabi Allah Khidir. Luar biasa ini. Dan setiap orang haji, kata beliau yang sudah umroh, pasti sadar tidak sadar sudah ketemu Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Mungkin kita nggak terasa saja karena banyak hijabnya kita ini. Kata beliau begitu, kalau sudah haji sampai di Masjidil Haram, sudah bertemu dengan kanjeng Nabi berziarah, pasti ketemu Nabi Allah Khidir. Cuman ya tadi itu hadirin, hati kita ini masih kotor. Ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Agar apa? Agar kita bisa mandang orang-orang soleh, orang-orang kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini. Luar biasa beliau. Umur sudah tua. Saya tanyakan berapa sih istrinya dia, masih tetap jawabannya sama 4 juga. Memang benar sih. Di Quran itu nggak pernah Allah nyuruh kawin laki-laki 1 Pak. Nggak ada ayat langsung itu. Allah langsung bilang 2, ya, masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum. Nah, lanjutkan kalau Anda takut. Nah, takut gak? Kalau khawatir, nggak tahu takutnya apa nih, takut sama istri atau apa? Allah ta'dilu. Nah, jika bisa adil, bawa hijab balik ke satu, berarti kita apes. Aman. Iya. Kalau mereka langsung 2, 3, 4. Kalau ada takut, ayo kita coba balik kandang. Jadi kita juarakan kandang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita semuanya merubah, apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan luar biasa. Mudah-mudahan
Allah berikan kesehatan, panjang umur, agar kita juga bisa bertemu dengan Ramadan, bisa berpuasa dengan keadaan senang, bahagia, sehat, afiat, zahir, batin. Tapi ya begitu Sa'ban ini Pak, nanti ada nisfu Sa'ban. Kita hidupkan malam-malam nisfu Sa'ban dengan baca Yasin, dengan nanti munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini usaha kita Pak. Ini bentuk usaha manusia. Kita ini harus usaha Pak. Kalau ingin mendapatkan kesenangan, kesuksesan, nggak mungkin kita hanya cuma duduk aja. Usaha. Maka usaha kita untuk menggapai rahmatnya Allah, maka usahakan kita menghidupkan malam Lailatul Sa'ban. Sa'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima turun di bulan Sa'ban. Maka perbanyak sholawat Pak. Kalau Anda kepingin ketemu Rasul, banyak sholawat. Sholawatnya berapa Bir? Terserah. Ya, semakin banyak semakin bagus. Ya, katanya nanti sholawat ini bukan di dunia saja Pak, bisa sampai di akhirat Pak. Ya, kata Nabi SAW, yang berhak bersanding nanti bersamaku di akhirat yang banyak sholawatnya. Kita saja mau ketemu kiai Pak, ulama di sini Pak, yang di belakang mungkin susah mau salaman. Nah apalagi nanti akhir zaman di masa triliunan manusia, bagaimana bisa ketemu dengan Nabi Muhammad kalau kita nggak pernah nyebut Nabi Muhammad SAW? Auladi yaumil kiamat aksarukum sholatan. Yang berhak bersanding nanti di akhirat dengan aku yang banyak sholawatnya kepadaku. Yang terakhir untuk akhirat Pak. Ya, apa akhirat ini? Man aksaru sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Siapa yang banyak sholawat kepadaku masih hidup, itu yang akan masuk surga dan banyak istrinya. Jadi kalau saya sarankan yang tidak berani kawin lagi, tahan. Banyak sholawat, insya Allah nanti kita dikawinkan dengan bidadari. Yang tidak berani kawin, yang kawin lagi, banyak sholawat. Ini ibu berita Bu, kalau suami Anda banyak sholawat, hati-hati Bu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ayo kita beriman kepada Allah, beramal saleh. Ulaika alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Dzalika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bukan beriman saja, beramal saleh, mereka adalah makhluk atau manusia-manusia yang termulia, yang terpilih. Di Al-Quran. Apa pahalanya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman. Jazaohum, pahala bagi mereka surga yang di bawahnya sungai Pak. Sungai apa? Sungai susu, sungai madu, sungai homer. Juga ada sungai homer iya. Homernya bukan homer kayak dunia Pak. Yang sekarang mulai mabuk keliru. Nanti kita mabuk di sana Pak. Ya mana di surga ya. Jangan khawatir, ada semua di surga ya Pak. Yang kita tahan sekarang, yang nggak ada kekuatan kita, nggak ada kemampuan untuk beli ini, beli itu, kita tahan Pak. Sholawat kepada Muhammad, beramal soleh, beriman kepada Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kapan? Sampai kapan kita tinggal di surga? Apakah 1 hari, 10 hari? Ini kenikmatan ini Pak. Abadan, selamanya kita akan tinggal di surga selamanya dan tidak bakal putus-putus Pak. Sampai kapan kita nggak tahu. Tetap terakhir kita masuk di surga Allah selamanya. Saya ibaratkan sekarang Pak, kita masuk hotel yang mewah, yang 1 hari katakan 10 juta ya, iya. Hari ini kita bayar, malam ini kita tidur. Wah, servisnya luar biasa.
makanan segala, wah hidangan prioritas kita. Tapi kalau gak ada uang 10 juta diusir Anda. Besok Anda disuruh check out, gak bayar keluar Anda. Tapi kalau surga tidak, abadan selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, kepada kita semua yang masuk surga, Allah ridho. Wa radu anhu, dan kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat khosyi akan diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh ini Pak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berani dengan melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berani bukan orang soleh ini Pak. Karena orang yang takut ini adalah orang yang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Isinya takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Orang bilang takwa tapi tiap hari menggunjing orang, menjelekkan orang, itu bukan takwa kepada Allah. Orang takut berkata saya beriman kepada Allah, tapi mulutnya nggak beres, hatinya nggak beres kepada manusia. Wah fulan ini begini, ini bukan orang beriman dan beramal soleh, jauh. Maka perhatikan hari ini, malam hari ini kita niatkan, kita perbaiki. Kita ini sudah sering acara hadir hall, acara-acara besar, Isra Mi'raj atau acara berkumpul seperti ini. Kalau tidak merubah sikap kita untuk apa hari ini? Sampai malam kita tinggalkan segala kesenangan, kita duduk di sini bukan hanya mengharapkan pasti kita dapat rahmat Allah, tetapi paling tidak kita rubah sikap kita. Yang dulunya sering berbohong, kurangi berbohong Pak. Lama-lama gak berbohong. Jangan tiap pagi, mulai pagi sampai malam cerita bohong terus Pak. Ada seorang ulama mengatakan, saya tidak takut hukumnya zina, syirik, sudah jelas dosa besar. Tapi yang saya takutkan dosa-dosa kecil ini numpuk sehingga mengalahkan dosa besar. Kita gak sengaja ya menggunjing seseorang, nah itu namanya menjelek-jelekan orang. Sekarang ini banyak penyakit nih, apa di media-media sosial nggak beres semua. Ulama dicaci, naudzubillah Pak. Berani sekarang siapa saja nggak cocok dengan dengan alirannya dia caci maki. Nggak peduli itu orang ulama kah, habaib kah. Ini sampai kapan kita Pak? Kita bisa jaga mulut kita Pak. Selamat kita dari mulut, selamat tulisan, ya dia bisa. Selamat Pak. Ini katanya Habib Abdullah bin Abu Bakar, julmur sohir wa julmur kabir. Bentuknya kecil, tapi akibatnya besar. Mulut kita kecil Pak. Gak ada kayak mulutnya buaya, gak ada kan? Kecil kan? Cuman bicara kita ini bisa sampai ke Amerika, sampai kemana-mana Pak. Iya, kalau kita bicara bohong bahaya. Kita tidak bisa mencabut omongan kita. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu dilihatkan satu lubang kecil. Ini yang keluar Pak, binatang besar-besar, badak, sapi, keluar dari lubang kecil. Setelah keluar, gajah keluar. Mereka kepingin kembali ke lubang itu, nggak masuk karena lubangnya kecil. Maka Nabi mengatakan, bertanya kepada Nabi, man haula ya Jibril? Itu gambaran umatmu yang berbicara bohong dan tidak bisa mencabut omongannya. Hati-hati hari ya, bicara yang baik ya, selamat. Mulut kita ini berbahaya, berbisa kadang-kadang. Ya, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang kotor, naudzubillah, mengotori amal kita, mengurangi pahala kita, ibadah kita kacau balau nanti kalau dari omongan kita. Sudah biarkan urusan ulama-ulama, nggak usah ikut kita mencaci. Ya, ma bu'istulah aman wala sababan. Kata Nabi Muhammad, saya diutus ini bukan untuk mencaci atau melaknat. Nabi Muhammad saja nggak pernah melaknat, apalagi mencaci. Nah kita ini mau ikut siapa? Orang-orang soleh, ya Subhani semua. Mereka nggak pernah ngomong orang Pak jelek Pak. Abu Yauci mendengar macam-macam, saya saksinya Pak. Belum pernah Abu Yauci almarhum rahmatullah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau semuanya. Belum pernah ada orang cerita depan beliau, ya ketawa saja, nggak komentar macam-macam. Saya saksi hidupnya. Belum pernah Abu Yauci itu mencaci seseorang, oh itu orang sesat, tapi nggak pernah. Meskipun jelas-jelas sesat, keliru, katakan keliru lah, bukan sesat, keliru, belum pernah keluar dari mulut beliau yang tidak enak didengar di telinga. Maka pantas hadirin
beliau meninggal luar biasa. Kita cinta kepada orang-orang mereka seperti guru-guru kita, Kiai Subandi, Abdullah Adhani, semua ini orang-orang soleh semuanya, yang hatinya bersih, yang tidak bicara, yang tidak bukan-bukan. Luqmanul Hakim itu katanya Luqman menasihati anaknya, wa in kana kalamu kafidon wa sukutuhu kalamu kafidon wa sukutuhu kabhab. Kalau bicaramu itu seperti perak, diammu seperti emas. Kalau orang dulu Pak, apa saya atau kakek saya dulu, kalau keluar Pak, supaya tidak gunjing orang, cari batu kecil Pak, masuk ke mulut. Orang dulu begitu, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, supaya apa? Supaya tidak gunjing orang. Jadi mulai besok Anda kalau keluar cari kerikil Pak. Iya, biar gigi kita nanti hancur. Iya, supaya kita nggak ngomong macam-macam. Orang dulu begitu, menjaga lisan luar biasa. Kadang-kadang kita lihat, mohon maaf, orangnya suka ke masjid, orangnya suka datang ke majelis salim, tapi selalu menjadi orang. Mulutnya nggak pernah selamat, nggak pernah kita dengar mulutnya kebaikan, tidak. Apalagi nanti bulan puasa kali ini, hindari menggunjing orang, karena nggak mungkin kita diterima puasa kita dalam keadaan mulut kita kotor, menggunjing, apalagi ma'abudilah ini Pak. Istri kita sudah berhenti dulu, ya. Kumpul-kumpul istri kita ini ya, biasanya kumpul-kumpul cerita sampai babnya nggak ketemu babnya Pak. Ya. Dari A sampai Z, baik lagi A sampai Z. Ini nggak ada aturan ini. Larang istri kita Pak. Anda punya kewajiban, suami ini punya kewajiban, ya. Anda seorang laki-laki, selamatnya Anda bukan karena itu saja. Kalau suami Anda maksiat, istri Anda maksiat, Anda kena dosa. Tapi kalau istri kita maksiat, nggak dapat dosa Pak, kita nggak dapat dosa. Enak kan perempuan ini? Bu, enak nggak Bu? Jadi yang berbuat dosa wanita, istri kita nggak berdosa. Maka pantas kalau kita kawin lagi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini itu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maghfirah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya orang-orang saleh, para aulia Allah, para kiai kita, para habaib kita, wabil khusus Kiai Subandi. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Dari mudah-mudahan kita semua dapat berkahan dari beliau selamat dunia akhirat. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, ya Sami'u ya Basir. Malam hari ini saya munajat, kami semua munajat kepada Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami. Kabulkan semua hajat kami. Berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami panjang umur ya Allah. Luaskan rezeki kamu ya Allah. Jadikan anak dan istri kami anak yang saleh wa salihah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami, istri kami dari maksiat kepada Allah. Jauhkan mereka daripada narkoba. Dekatkan dengan orang soleh ya Allah. Beri hati mereka cinta kepada orang soleh ya Allah. Dekatkan mereka dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin. Kami mengetuk pintu taubat ya Allah. Malam hari ini kami bertobat, memunajat, memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Sami'u ya Basir. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Amin. Ya Akramal Akramin ya Allah. Ya Karim ya Allah. Matikan kami ya Allah semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami takut dengan siksa-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Meskipun yang sedikit ini ya Allah, terimalah kami, balasan kami ya Allah. Berikan balasan kepada kami ya Allah. Berkatnya aulia ya Allah, kami berwasilah kepada Kiai Subandi, Abu Yardani, Abu Yahudi. Terus ya Allah, kami berwasilah kepada mereka. Berwasilah kepada habaib kami ya Allah, kepada kekasih-Mu ya Allah, semua yang Engkau berikan nikmat mereka ya Allah. Selamatkan kami dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Rasulullah, angkat musibah di kota kami ya Allah. Jauhkan musibah bala bencana di kota kami ya Allah.
Terimalah dosa doa kami ya Allah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah, duniawi wa ukhrawi ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana marhuma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma. Wa la tajal fina wa la ma'na sakiyan wa la minna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan najina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana ya Allah jami'il hajat wa tutahhina min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuqrihna masghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Amin. Bihaqina bitaqwa wal istiqamah. Amin ya Allah. Fil hal wal mal innaka sami du'a. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadirin, mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya, ada kurang sopannya, tapi khusus kepada kiai, kepada habaib, mohon maaf apabila menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.